Noam Chomsky pernah mewanti-wanti bahwa realitas kita saat ini, termasuk bahasa yang kita pakai, sudah dimanipulasi oleh penguasa untuk mengontrol perspektif kita. Termasuk salah satunya adalah cara kita melihat dan mendefinisikan apa itu terorisme. Nah, gara-gara tragedi 9/11, nyaris semua orang di dunia, termasuk kita sendiri, mempersepsi bahwa terorisme adalah aksi kekerasan yang dilandasi oleh agama. Padahal, jangan lupa, sebelum serangan teror 9/11 di tahun 95, ada pengeboman di gedung parlemen Oklahoma yang menewaskan hampir 200 orang. Pelakunya adalah 2 orang yang berhaluan supremasi kulit putih. Dalam sebuah surat yang dikirimkan oleh mereka kepada wartawan, terungkap bahwa jelas aksi teror itu tuh dilakukan bukan berurusan sama agama. Belum lagi kelompok white supremasis yang lain, misalnya Ku Klux Klan yang bertekad untuk memberantas kulit hitam dan kelompok minoritas yang lainnya. Nah, jauh sebelum gejolak terorisme modern ini, kata-kata teror sendiri itu mula-mula muncul persis setelah Revolusi Prancis tahun 1790-an. Saat itu, setelah raja digulingkan, lahir pemerintah revolusioner yang dipimpin oleh tokoh bernama Robespierre. Saat itu, kekacauan banyak terjadi. Musuh dari dalam negeri dan luar negeri banyak ditemukan. Nah, merespon fenomena ini, Robespierre dan kelompoknya punya ide. Untuk mengamankan revolusi, mereka harus tegas. Siapapun yang dianggap kontra dengan revolusi harus disingkirkan. Gimana caranya? Eksekusi massal pakai giletin, dipotong, dipenggal lehernya. Jadi mereka bikin atmosfer ketakutan yang luar biasa. Nah, mereka pakai kata terror untuk aksi itu, yang berasal dari bahasa Latin yang terere, yaitu berarti membangkitkan rasa takut yang teramat sangat. Bagi mereka, teror itu bukan hinaan. Justru itu adalah sebuah lambang kebajikan revolusi. Jadi awalnya teror adalah kebijakan resmi negara yang dilegalkan. Nah, disinilah ada plot twist-nya. Kekuasaan Robespierre itu jadi makin absolut dan mengerikan. Sampai-sampai teman-temannya sendiri takut. Mereka takut dituduh berkhianat. Mereka takut dianggap musuh revolusi. Akhirnya mereka bersekongkol untuk menjatuhkan Robespierre. Tapi ada masalah. Mereka nggak bisa langsung menuduh rezim Robespierre melakukan teror. Kan mereka juga yang ikut setuju. Toh itu adalah kebijakan resmi negara. Jadi akhirnya mereka kemudian mendefinisikan ulang makna terorisme. Mereka bilang ke publik bahwa teror yang dilakukan oleh Robespierre dan kelompoknya itu jahat. Itu adalah penyalahgunaan kekuasaan yang kriminal dan sewenang-wenang. Nah, era setelah Robespierre itu kemudian muncul makna terorisme yang berkembang sampai era modern ini, yang merujuk pada instrumen pemerintahan yang lalim terhadap rakyat. Lihat kan, bahkan sejarah awal teror pun ini nggak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Karena itu, kita perlu meninggalkan mindset bahwa teror selalu melekat pada agama, atau bahkan pada hanya satu agama. Jangan-jangan selama ini kita hanya pakai satu kacamata untuk melihat kasus teror. Kayak kata Chomsky tadi.